Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Yuendasari, NIM 190-161, kelas 19B S1 Ilmu Keperawatan, Stikes Dr. Subandi Jember. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penanganan infeksi nosokomial di dalam gedung. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Gejala infeksi nosokomial. Yang pertama, batuk dengan dahak kental. Yang kedua, demam atau menggigil. Yang ketiga, tubuh terasa lemas. Yang keempat, nyeri punggung. Dan yang kelima, sesak nafas. Penyebaran infeksi nosokomial. Yang pertama, kontak langsung. Menyentuh langsung jaringan lunak atau lesi infeksi, darah atau saliva pasien. Yang kedua, kontak tidak langsung. Melalui media perantara yang terkontaminasi mikroorganisme patogen dari darah atau saliva pasien infeksi. Tipe infeksi nosokomial. Yang pertama, infeksi aliran darah. Yang kedua, infeksi saluran kemih yang biasanya ditularkan saat pemasangan kateter. Yang ketiga, infeksi luka operasi. Dan yang keempat, pneumonia yang biasanya ditularkan saat pemasangan ventilator. Cara pencegahan infeksi nosokomial. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, memakai APD berupa sarung tangan, masker, kacamata, dan baju pelindung. Yang ketiga, sterilkan peralatan bekas pakai. Yang keempat, pembersihan lingkungan. Dan yang kelima, memasukkan instrumen tajam ke tempat yang aman. Pengendalian infeksi nosokomial. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan personil rumah sakit tentang infeksi nosokomial. Yang kedua, pemberian pengobatan yang tepat dan rasional. Yang ketiga, identifikasi penyebab infeksi nosokomial. Dan yang keempat, melakukan semua prosedur kerja sesuai SOP. 5 momen cuci tangan. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Misalnya, sebelum bersalaman dengan pasien, sebelum memasang masker oksigen, dan sebelum melakukan pemeriksaan TTV. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan asepsis. Misalnya, sebelum membersihkan luka pasien, sebelum membersihkan gigi pasien, sebelum memasang luka perban pasien, dan sebelum pemasangan kateter. Yang ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Misalnya, setelah membersihkan luka pasien, setelah menggosok gigi pasien, setelah memasang perban pasien, setelah pemasangan kateter pada pasien, dan yang terakhir, setelah melakukan injeksi pada pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Misalnya, setelah bersalaman dengan pasien, setelah memasang masker oksigen pada pasien, setelah melakukan pemeriksaan TTV, setelah memakai pakaian pada pasien, dan setelah memberikan terapi kegiatan pada pasien. Dan yang kelima, setelah kontak langsung dengan lingkungan pasien. Misalnya, setelah menyentuh tempat tidur pasien, setelah menyentuh peralatan pasien, setelah menyentuh makanan pasien, dan setelah menyentuh barang-barang di sekitar pasien. Jadi, kalian harus tetap ingat ya, ada 2 sebelum dan 3 setelah. Selanjutnya, ada 2 cara cuci tangan. Yang pertama, menggunakan hand sanitizer yang memerlukan waktu
20-30 detik. Sedangkan yang kedua, menggunakan sabun cuci tangan dan air mengalir yang memerlukan waktu 40-60 detik. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.